Ibu dan anak memasukkan tamu ke dalam kantong plastik, mengikatkan batu yang berat ke kepala, duduk di perahu kecil, melemparkan tamu ke danau. Saat tenggelam, tamu akan bangun. Mereka akan berjuang keras, dan akhirnya diam. Hai Sobat Rosa, berikut adalah alur cerita Coyote Lake, pembunuhan tersadis di Amerika. Selamat menonton. Cerita diawali sebuah keluarga ibu dan anak yang membuka motel sederhana di tepi sebuah danau. Tidak ada yang mengharapkan. Ini adalah motel pembunuhan dan perampokan terbesar di Amerika. Mereka hanya menerima satu tamu dalam satu waktu. Saat makan, gunakan minuman untuk membius tamu. Kemudian dengan hati-hati mengobrak-abrik uang mereka. Setelah merampok semua uang, pakaian dan kebutuhan sehari-hari N akan dibersihkan oleh Dek untuk mereka. Dan Dek kadang-kadang akan menemukan uang dalam pakaian. Karena keserakahan dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Ibu dan anak memasukkan tamu ke dalam kantong plastik, mengikatkan batu yang berat ke kepala. Duduk di perahu kecil, melemparkan tamu ke danau. Saat tenggelam, tamu akan bangun. Mereka akan berjuang keras, dan akhirnya diam. Yang membuatnya sulit dipercaya adalah, ada tas seperti itu yang tak terhitung jumlahnya di dasar danau. Hari itu, putrinya Esther datang kepada ibunya. Katakan padanya dia ingin berhenti. Uang yang diperoleh tahun-tahun ini cukup bagi mereka untuk pindah. Tapi ibu memberitahunya, jumlah uang ini masih belum cukup. Ketika punya cukup uang, akan secara otomatis membawanya pergi. Dia juga memberitahu Esther, semua yang dia lakukan sekarang adalah untuk kebaikannya sendiri. Esther tidak pernah mengalami hidup. Tentu saja, dia percaya apa yang dikatakan ibunya. Tak lama kemudian, seorang tamu baru datang. Tamu ini mengendarai mobil mewah, bepergian sendiri. Pasti punya uang. Seperti yang direncanakan, Esther pertama menuangkan cappuccino, dan membawanya ke kamar untuk tamu. Dia menunggu di luar sebentar. Tamu itu rupanya pingsan. Dia pergi ke kamarnya untuk mengobrak-abrik uang. Kali ini, hal yang tak terduga terjadi. Tanpa diduga, sebuah mobil melaju kencang. Orang itu turun dari mobil dengan wajah panik. Katakanlah temannya terluka dan membutuhkan bantuan. Esther tidak berani menerima tamu lagi. Menggunakan alasan bahwa tidak ada kamar, dia berencana untuk mengusir mereka. Siapa sangka musuh akan menodongkan senjata, memaksa ibu dan anak untuk menyelamatkan teman mereka. Setelah membungkus temannya dengan perban, Paco mengancam dan memaksa ibu dan anak itu kembali ke kamar orang itu, tidak keluar. Esther berada di kamar gelisah dan gelisah. Dia tahu tamu yang dibius itu akan bangun. Tunggu sampai dia bangun untuk mengetahui bahwa ini adalah motel hitam. Jadi Esther memanfaatkan tidur nyenyak Paco, menyelinap ke kamar tamu. Tanpa diduga, tamu itu terbangun. Dia sangat marah sehingga dia ingin mencekik Esther. Pada saat ini Paco mendengar suara bergegas masuk. Nah, melihat adegan ini, Paco tentu saja menganggap tamu itu orang jahat. Guna pistol dan pukul dia pingsannya. Esther juga berpura-pura menjadi korban. Mereka menyeret tamu itu ke tempat terbuka. Paco menembaknya mati dengan pistol. Mengalami hal tersebut, Esther kembali jatuh cinta pada mangsanya. Dia jatuh cinta pada Paco, tapi takut ketahuan, tidak diperbolehkan. Jadi dengan Paco diam-diam cinta. Tapi hari itu, mereka keluar dari tempat rahasia. Masih ditemukan oleh ibu. Sang ibu dengan keinginan kuat untuk mengontrol memanggil Esther ke kamar. Ketika Esther keluar lagi, ada tanda tangan di wajahnya. Paco melihat cara ibu Esther menjadi manusia, menyuruhnya untuk menyingkirkan ibu dengan cepat. Tunggu sampai luka temannya sembuh, dan larilah bersamanya. Esther tidak dapat tekadnya. Dek sedang memeriksa barang curian selama bertahun-tahun. Tapi sayangnya terlihat oleh teman-teman Paco. Dia berjalan mendekat dan menanyakan item baik apa yang dia sembunyikan. Dia melihat apa yang Dek sembunyikan. Wajah tiba-tiba berubah warna. Dia mengeluarkan sebuah jam. Dari mana Dek ambil jam tangan ini? Ternyata pada jam nama saudaranya terukir di atasnya. Kakaknya sudah lama menghilang. Dek tidak berani berbicara. Pria yang marah menjatuhkan Dek dengan tongkat. Lalu kembali ke motel. Temukan Ibu Esther. Bertanya apakah dia membuka motel hitam di sini. Membunuh saudaranya, tanpa meninggalkan jejak. Dalam keadaan darurat, Dek bergegas masuk, menjatuhkan pria itu. Tepat ketika mereka berkelahi satu sama lain, Nyonya jahat mengambil salib di dinding. Menusuk pria itu di leher. Menyelesaikan pembunuhan terbalik.
Esther dan Paco mengikuti suara itu dan bergegas mendekat. Paco baru saja membuka pintu. Ditembak di jantung oleh Ibu Esther. Dia kehabisan cara untuk menyelamatkan. Esther melihat pacarnya yang pertama. Menangis dalam diam, patah hati. Tapi ibu bilang dia orang jahat. Bahkan jika mereka mati, itu tidak cukup. Ibu dan anak itu seperti biasa, membuang mayat kedua pria itu ke dasar danau. Saat makan, siang ibu bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Beritahu Esther nanti bahwa mengumpulkan cukup uang N untuk membawanya keluar untuk hidup. Tapi suasana hati Esther berubah drastis. Dia menuangkan cappuccino untuk ibunya. Sang ibu tidak memiliki tindakan pencegahan sedikitpun N untuk meminumnya semua, lalu pingsan. Esther pergi ke kamar ibunya tidak pernah mengizinkannya masuk. Menemukan banyak uang. Uang sebanyak itu sudah cukup N bagi mereka untuk pindah ke tempat tinggal lain. Ternyata ibu sama sekali tidak berniat meninggalkan tempat ini. Mengetahui wajah asli ibunya, dia memutuskan untuk membungkus ibunya. Mendorong tas sendirian ke danau. Duduk di perahu kecil ke tengah danau. Wajah tanpa ekspresi, potong tali. Mengubur ibu dengan orang-orang yang dia bunuh bersama. Ini dianggap sebagai penebusan bagi orang-orang itu. Kisah tahun 1998 ini diadaptasi menjadi film. Dirilis tahun 2019. Terima kasih telah menonton.